adik-adik, apa kabar kalian untuk hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki materi, ayo adik-adik kita bernyanyi bersama-sama agar semangat. Halo, 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 hai, 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 halo, halo, halo. Ayo, 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 ayo duduk yang santai, jangan nakal, usil dan ramai. Halo, 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 hai, 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 halo, halo, halo. Ayo siapa yang siap belajar? Mari kita berdoa bersama. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia merupakan serangkaian pertukaran gas, khususnya oksigen dan karbon dioksida, yang mendukung aktivitas metabolisme di setiap sel tubuh secara sederhana. Sistem pernapasan bertugas mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Fungsi sistem pernapasan pada manusia yang pertama, mengambil oksigen untuk disalurkan ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Yang kedua, mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, melindungi tubuh dari partikel yang masuk. 4. Memungkinkan kemampuan berbicara. 5. Membantu penciuman. Organ-organ dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung atau covum nasalis. Hidung adalah salah satu saluran pernapasan atas yang pertama kali dilewati oleh oksigen sebelum mencapai paru-paru dan dibawa oleh darah ke seluruh sel tubuh. Rongga hidung merupakan bagian terpenting dari sistem pernapasan, sama pentingnya dengan organ lain. Di dalam rongga hidung terdapat berbagai mekanisme perlindungan yang membantu menyaring udara sebelum masuk ke dalam saluran pernapasan selanjutnya. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Faring merupakan saluran pernapasan yang dilalui oksigen setelah melalui rongga hidung. Faring sering disebut sebagai persimpangan dua saluran, yaitu saluran nasofaring atau pernapasan dan saluran orofaring, yaitu pencernaan. 3. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah saluran pernapasan rawan dan terletak antara orofaring dan trakea, sering disebut sebagai pangkal tenggorokan. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Setelah laring, saluran pernapasan berlanjut ke trakea yang berfungsi menyalurkan udara ke dalam dan keluar dari trakea atau kiri kanan. Trakea juga dikenal sebagai batang tenggorokan, dilapisi oleh membran mukosa yang melindungi sel epitel silia. Yang kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan kelanjutan dari pernapasan setelah trakea, yang berfungsi sebagai percabangan dari batang tenggorokan. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ vital dalam sistem pernapasan manusia, berfungsi utama untuk pertukaran gas, yaitu mengolah oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma, alat pernapasan yang menggunakan diafragma dan atau dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan menjadi datar. Oke adik-adik, berikutnya cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika menarik napas, diafragma
dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Yang ketiga, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Nah, setelah kita mendengarkan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sistem Pernapasan pada Manusia. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring-laring trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2.